Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan hari ini kita akan pengambilan barang pusaka, yaitu tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah. Yang kedua, kita akan menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, pengambilan barang pusaka ini tidak kita perjualbelikan, tetapi semata-mata kita akan berikan sebagai cenderamata. Dan di situ juga saya jelaskan konten YouTube kita di channel YouTube Dunia Karisma itu sama dengan konten kita di channel YouTube Dunia Gokong 2 dan channel YouTube Nur Afni. Tujuan semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Di situ juga apabila kalau konten-konten kita bagi Anda yang menonton kurang berkenan di hati Anda, boleh silakan Anda geserkan atau tidak Anda tonton. Tetapi kalau seandainya video saya ini menjadi wawasan ke depan kita lebih baik dan kita lebih dekat kepada Allah, tujuan semata-mata kita konten ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan di situ juga saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini yang kita ungkap bukan bendahnya. Saya ulangi lagi. Pengambilan barang pusaka ini yang kita ungkap bukan bendahnya, tetapi sejarahnya. Ya, sejarahnya. Karena bendahnya itu saya jelaskan, bendahnya itu buatan manusia. Ya, dari buatan manusia terdahulu sampai ke zaman sekarang itu semuanya buatan manusia, tetapi perbedaannya buatan orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau zaman dulu dibuat untuk berperang, dimasukkan sosok makhluk jin, mempunyai unsur kekuatan. Kekuatan itu dibawa untuk berperang, untuk menjaga diri dia. Tapi kalau zaman sekarang dibuat, diperjualbelikan, tetapi tidak ada unsur sejarahnya, tidak ada kekuatan-kekuatan dari makhluk-makhluk sosok jin. Itu. Jadi kalau Anda samakan barang yang kita angkat, konten kita ini Anda samakan dengan di YouTube, di Shopee atau di pasar, itu tidak sama. Karena barang di Shopee satu dijual, ada harganya. Di Dunia Gokong tidak dijual, tidak ada harganya. Ya. Yang ketiga juga, Dunia Gokong ini di channel YouTube Dunia Karisma ini, barang yang kita ambil ini mengungkap sejarah. Sejarahnya ini yang tidak bisa kita nilai dengan nominal harta atau uang. Itu aja yang saya jelaskan dan saya ungkapkan. Dan pengambilan barang pusaka ini saya akan serahkan kepada saudara Kang Yosi. Terus pengambilan barang pusaka kita memakai mediator minyak. Tujuan minyak ini untuk agar supaya kita membaca ayat itu lebih konsentrasi atau lebih rileks. Karena minyak ini mengandung aroma wangi. Ya. Jadi manusia itu banyak berkeringat dan banyak mencium aroma-aroma keringat kita yang tidak sedap. Jadi kalau kita membacakan ayat, takutnya nanti nggak konsentrasi, bau kelek yang busuk, atau ketea yang busuk, atau keringat kita yang busuk. Jadi kita gunakan minyak ini tujuan semata-mata agar supaya kita membaca ayat lebih konsentrasi. Yang kedua, kita memakai garu. Garu yang kita gunakan ini bukan untuk sosok makhluk jin atau makanan sosok makhluk jin tersebut, tidak. Tetapi garu ini saya gunakan satu untuk kenyamanan, karena di lokasi yang kita jangkau ini banyak sekali serangga-serangga seperti nyamuk, lalat. Jadi nyamuk dan lalat itu dia akan tidak mau mendekat kalau mencium sosok garu aroma yang tidak sedap bagi dia, tetapi bagi manusia sedap. Ini tujuannya. Terus saya jelaskan juga, alhamdulillah kita mendapatkan undangan atau tamu kita dari grup Kitab Malam, yaitu saudara siapa, Kang? Haryanto. Sigit Haryanto. Ini saudara Sigit Haryanto sudah datang ke sini ingin menyaksikan sendiri pengambilan barang pusaka. Benar nggak, Kang? Kira-kira. Nah, jadi sekarang Akang sudah ada di sini. Nanti kita sama-sama menyaksikan pengambilan barang pusaka. Apabila kalau seandainya itu terbukti, dan terbukti itu semuanya dasar kejadian itu dari kebesaran Allah, ya Kang ya. Nah, itu kita manusia ini nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat. Kenapa sangkan dibilang nggak ada yang kuat, nggak ada yang hebat? Jikalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah sosok sekaratil maut, ya, datang menyebut kita tidak ada upaya dan daya lagi. Dari sosok rezeki, jodoh, semuanya Allah yang mengatur. Jadi maka dari situ kita jelaskan tujuan kita konten ini untuk mengungkap sejarah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Kang hari ini kita sama-sama berdoa
konten kita hari ini mudah-mudahan sukses, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Karena konten kita kemarin belakang itu terjadi halangan, ya. Itu satu, minyak tertinggal. Kedua, kita datang janji jam 2, ternyata di lokasi sudah jam setengah 5. Di waktu kita selesai konten, video-video yang kita buat semuanya hilang. Itu. Karena kenapa? Saya nggak heran. Karena itu memang sudah terjadi hal-hal mistik, hal-hal gaib, ya. Jadi kalau yang seperti itu kita konten ini sering terjadi yang seperti itu. Mudah-mudahan hari ini sama-sama kita berdoa. Sebelum kita konten, kita membaca doa dulu, meminta perlindungan dari Allah, keselamatan dari Allah. Mudah-mudahan apa konten kita, misi kita ini, mudah-mudahan semuanya selamat dan sukses dan bisa ditonton masyarakat semua. Akan bisa doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'amin, hamda yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ghizala wa azika wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami meminta keberkahan darimu ya Allah, barokah, rezeki, semua yang kami minta ini semuanya unsur dari kebesaranmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami konten di channel YouTube ini semata-mata untuk mengungkap sejarah dan untuk menunjukkan kebesaranmu ya Allah. Dan kami meminta dengan kebesaranmu ya Allah, lindungilah kami di dalam konten ini, baik dari sisi makhluk yang tidak tampak yang telah Engkau ciptakan, maupun makhluk yang nampak yang Engkau ciptakan. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkahan, keselamatan, baik dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, berikanlah kesuksesan kami di channel YouTube kami ya Allah, agar supaya channel YouTube kami semakin berkembang luas, semakin jauh, dan tujuan semata-mata untuk mencari tali silaturahmi dan persaudaraan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadin, wa afiatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan kalba maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allazina da'u fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiratu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum wa minkum taqabbal karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke pemirsa, kita sudah berdoa memohon perlindungan dari Allah, dan kita berdoa ini bukan kita memakai agama ini semata-mata untuk kalau kata orang tuh siapa bilang, ada yang bilang itu konten YouTube mau agama. Ya, jangankan kita konten YouTube, mati pun harus agama kita bawa. Ya, benar nggak Kang? Kita mati agama harus kita bawa, berhubungan mandi wajib kita harus kita bawa doanya, buang air besar kita bawa, bahkan makan pun kita juga bawa. Mendapat rezeki keberkahan dari Allah, agama, ayat juga kita bawa. Jadi semuanya kita harus dekat kepada Allah dan ayat-ayat Allah. Itu. Dan di situ juga bagi penggemar-penggemar saya, pencinta-pencinta dunia gokong, bagi orang-orang yang nggak suka kepada kita, biarkan aja. Selagi dia ngeritik untuk channel dia, berarti tujuan sama semata-mata tanpa kita sadari berarti dia membantu kita. Benar kan Kang? Tujuan kenapa membantu kita? Dia mengeritik yang buruk, mengeritik yang jahat, tetapi orang yang merasa dirinya penasaran ingin melihat channel yang dikritik dia akan masuk ke channel kita. Di situ dia akan bisa mengetahui di mana titik benar dan salahnya. Ini yang saya jelaskan Kang ya. Nah, jadi nggak perlu kita mencaci maki orang tersebut, orang yang mencaci maki kita. Biarkan orang mencaci maki kita, biar Allah yang membalas. Biarkan orang yang menzolimi kita, juga biar Allah yang membalas. Yang penting konten kita, tujuan kita hanya satu, tidak merugikan orang, dan tidak menyimpang dari syariat Islam, dan tidak melanggar dari sisi hukum dan agama. Itu aja. Saudara Yosi sudah siap? Oke. Oke pemirsa, pengambilan barang ini akan saya serahkan kepada saudara Kang Yosi. Mudah-mudahan Kang Yosi pengambilannya selalu dilindungi oleh Allah, dan selalu selamat dan sukses. Oke, siap Kang Yosi? Oke, kita langsung ke lokasi. Coba nanti dicek Kang Yosi ya. Ayo Kang. Itu sudah masuk belum? Kawannya Kak Ibrahim?
Tanya sama Kang Ibrahimnya. Coba dicek dulu Kang Yosi. Dicek dulu. Di sekitar sini ada enggak? Kalau memang ada, nanti kita angkat. Kalau enggak ada, kita masuk ke dalam. Ke dalam. Kita ke dalam dulu. Oke, pemirsa. Kang Yosi lebih kuat dan lebih yakin dia ke dalam daripada di sini. Nanti kita akan selusuri lagi. Ayo, Kang Yosi. Mana jalannya? Oh, ini jalannya sih. Mic-nya 2 itu. Satu pakai ke Yosi. Mana mic satunya? Enggak, minta mic satunya keluar ke enggak. Oke, pemirsa. Kita akan serahkan kepada Kang Yosi. Menurut dari keyakinan dan dari Kang Yosi, dia lebih tertarik ke dalam daripada di lokasi sini. Di mana Kang Yosi? Coba dibuka kebatinannya. Coba di seksi ini ada enggak? Ada. Oke, pemirsa, saudara Kang Yosi mengecek katanya di sini ada. Baru sih. Di mana posisinya Kang Yosi? Cek dari bawah dulu, baru ke atas. Cek dari bawah dulu, baru ke atas. Di tengah. Oke. Di tengah mau dinyatakannya di mana? Di bawah. Di bawah. Oke. Posisinya di mana? Di sini apa di sini? Di sini? Oke. Mana minyak? Oke, sebelum kita bacakan ini, coba dibersihkan dulu, Kang. Kang, coba dilihat dulu. Terima kasih. Sini ya. Di mana Kang Yosi? Ya, situ jadi. Di sini. Coba kameramen lihat di sini. Kang Yosi mau minta dinyatakannya di sini. Ya. Karena mau ditaruh sini Ya. ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Oke, udah siap Kang Yosi? Subhanallah. 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 Kameramen dekatkan. Subhanallah. Ayo Kang, dekat sini kalau mau lihat. Subhanallah. 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 Coba dibuka. Buka sambil disikir. Terus sambil dibuka mata batinnya. Dibuka mata batinnya. Ada? Dibuka mata batinnya. Panas. Ini sumuk. Iya. Angkat nak narik. Kalau kau, kalian.
gara-gara dia tuh. Lu sama. Ada? Buka kebatinannya dulu Kang Yosi. Dibuka kebatinannya. Coba dilihat barangnya. Apakah udah di situ dinyatakan? Apa masih posisinya di atas? Jadi di waktu Kang Yosi mencari sambil dibuka kebatinannya. Masih. Hah? Masih di atas. Di mana posisinya? Coba digeser. Geser sebelah sini atau mau nyari mana? Di sini. Oke. Jangan digarunya kayak tanganku mau motong sebelah sini deh. Sini. Subhanallah. Masuk ke dalam tas kalau susah. Subhanallah. Wah, Sambil dicikir bukanya. Sambil dicikir. nah. Ya lah, Pak. Alhamdulillah. Ada batu. Ini batu. Bukan batu ini ya sih. Apa namanya tuh? Nah, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa. Hati-hati. Oke, pemirsa. Alhamdulillah, saudara Kang Yosi udah bisa dinyatakan. Yang dilihat saudara Kang Yosi nggak tahu sejenis apa. Ternyata yang kita dapat ini sejenis bulat tetapi rajahan. Tapi saya buka kodamnya nggak ada sosok makhluk jinnya, tetapi ini rajahan, ya. Kekuatan dari rajahan sinar kekuatan ini, kalau saya ungkap, ternyata sinar kekuatan ini tujuannya untuk menghancurkan kekebalan, ya. Jadi berkemungkinan besar kalau saya lihat ini seperti peluru zaman dulu, ya. Tujuannya untuk melumpuhkan orang yang mempunyai kekebalan. Ini yang kayak kalau saya lihat, karena dia nggak ada unsur kodam makhluk jinnya, tetapi yang saya lihat dari kekuatan dari dalamnya ini diisinya dengan doa-doa ruqyah atau doa-doa untuk penghancur sosok makhluk jin, ya. Jadi kalau berkemungkinan kuat ini, kalau saya lihat ini untuk melumpuhkan orang-orang yang mempunyai ilmu kebal atau ilmu hitam. Nah, itu. Ini yang saya jelaskan. Ini masih ada satu lagi nih Kang Yosi. Ya, coba dinyatakan lagi. Tarik. Ada di bawah nih satu. Coba diangkat, ditarik, nyatakan. Oke, pemirsa, ini saya lihat masih ada satu lagi. Nanti coba dinyatakan kepada saudara Kang Yosi. Mudah-mudahan bisa didapatkan. Allah Akbar, Allah. Allah. Allah Akbar, Allah. 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 Coba dicari. Tadi dinyatakannya di sini, ngarisnya di sini. Jadi kalau narik jangan menjem. Kalau menjem nggak bisa konsen. Coba dicari. Subhanallah. Subhanallah. Oke, cukup. Coba dipegang dulu. Oke, pemirsa. Saudara Kang Yosi, penarikannya baru dapat satu, dia lemas. Nggak tahu lemasnya kenapa.
Ada sesuatu yang disembunyikan lemasnya. Biar saya aja yang turun tangan. Istirahat aja dulu Mbak ya. Innama amru zar nasana yaqulu lahu kun fayakun. Allah. Alhamdulillah, kita mendapatkan satu lagi. Ternyata memang benar, ini sejenis peluru zaman dulu yang dipakai untuk melumpuhkan sosok orang-orang yang mempunyai ilmu kebal. Di sini ada guci pemirsa. Ini ada guci. Berkemungkinan guci ini, di dalam guci ini ada batunya. Kalau menurut orang bilang ini sejenis batu mustika merah delima. Tapi kalau menurut saya ini bukan batu mustika merah delima, tetapi batu mustika merah. Mudah-mudahan bisa kita nyatakan. Minyak mana? Kang Yasi, masih sanggup? Bantu ya Pak. Bantu. Oke, gini, ini cukup berat. Nanti Kang Yosi ada nanti yang lebih ringan lagi, ya. Bantu zikir aja dari sini. Siap. Sambil dizikirkan. Oke, pemirsa, mudah-mudahan menurut kebatinan saya yang saya lihat di sini ada sosok guci yang kalau kata orang batu mustika merah delima. Tapi kalau menurut saya itu bukan batu mustika merah delima, tetapi batu mustika merah. Kalau batu mustika merah delima adanya di Laut Merah. Itu di Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Dan batu yang seperti ini, jenis merah itu memang benar merah. Tapi mempunyai kelebihan atau mempunyai khasiat itu memang benar, ya. Tapi tidak seperti contoh yang dimasukkan di YouTube. Ini batu mustika merah ini semata-mata untuk meningkatkan pamor atau derajat orang, ya, tapi bukan untuk ditunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuatan ini bisa dibuktikan. Enggak, ini yang saya jelaskan. Di dalam guci ini ada dua sosok putri, ya, ada dua sosok putri, yaitu penunggunya satu batu itu satu putri, berarti ada dua batu, berarti dua putri. Ini nanti kita akan nyatakannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita nyatakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahu akbar. Allahu akbar. Muhammad. Allahu akbar. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Asyiri zalika La haula wala quwwata wa akhrijna min bainihim Subhanallah. wa Allahumma wala ala quwwata. alihi wa Allahu akbar. sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahumma sholli ala Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. 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 Ketika di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asri ridha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
أسرري ظالم بظالم Allah. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا La hawla wala quwwata. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا Rasul ayakul ala سيدنا محمد Allahu akbar. اللهم صل على سيدنا Allahu akbar. وعلى آل سيدنا La hawla wala quwwata. صل على سيدنا Allahu وعلى akbar. آل سيدنا Allahu akbar. محمد وعلى آل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Alhamdulillah pemirsa. Ternyata memang benar kita ngelihat dapat guci tapi nggak tahu ada isinya atau tidak. Banyak semut. Minyak, minta minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Subhanallah. Kita mendapatkan dua sosok batu. Ini yang kita dapatkan di dalam guci. Ini ya, Pak. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu merah di dalam guci. Ini yang kita dapatkan, ya. Alhamdulillah bisa kita nyatakan dengan kebesaran Allah, ya. Barang-barang pusaka ini saya lihat ternyata benar. Satu batu ini ternyata penunggunya sosok perempuan atau sosok putri yang saya lihat. Dia memakai mahkota. Jadi barang-barang seperti ini suka dipakai orang untuk meningkatkan derajat atau pamornya. Ya, bahkan ada yang juga digunakan untuk pesugihan atau kata orang juga bisa menarik uang, ini kata orang. Tapi kalau menurut saya hal-hal yang seperti itu satu menyimpang dari syariat Islam, yang kedua itu larinya kebohongan, ya. Jadi barang-barang yang seperti ini bukan untuk seperti itu. Tetapi barang-barang yang seperti ini tujuannya semata-mata untuk mengungkap sejarah, dan batu-batu seperti ini, batu-batu mulia ini yang lebih pantas dan lebih bagus untuk dipakai. Ya, dipakai untuk pemanis tangan. Jikalau memang ada karomahnya, karomahnya itu datangnya kebesaran dari Allah. Ya, jadi bukan barang seperti ini untuk bisa menarik rezeki atau untuk mencari rezeki, tidak. Yang memberikan rezeki, menarik rezeki itu ialah kembali kepada Allah. Dan kita mengambil barang pusaka ini semata-mata untuk mengungkap sejarah dan membuktikan bahwa memang benda-benda bersejarah ini memang benar ada. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan 4 ya. Iya. 4 benda pusaka. Yang satu sosok sejenis batu. Batu peluru pasang, ya. Iya, peluru ini. Kita mendapatkan 2 peluru ini ya. Terus kita mendapatkan yang ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Kita akan lanjut lagi untuk pengambilan barang pusaka. Mudah-mudahan pengambilan barang pusaka ini bisa kita lanjutkan sampai tuntas dan selesai. Pada sang Kang Yosi masih sanggup untuk pengambil? Siap. Oke, siap. Ini tolong diamankan, jangan sampai hilang ya batunya. Tempel aja di sini. Amankan dulu.
Oke, Kang Yosi. Gimana lagi kira-kira? Di situ ada Kang Yosi. Di sana ada. Kita akan nyatakan, kita akan ambil. Ada nggak itu temannya Kang Ibrahim hadir? Baimnya ada, tapi yang temannya nggak salah namanya. Baim. Kang Ibrahim suruh naik. Hidup dulu ini. Taruh. Ada Kang Ibrahim, suruh naik aja. Kasih tuh. Gatel. Kang Yosi masih sanggup? Cih. Ada nggak? Naik nggak? Belum naik tadi udah. Oke. Hah? Oke, permisa, kita mau mediator dulu atau mau komunikasi dulu dengan penggemar kita. Kita ingin memberikan barang yang dia minta dan kita akan memberikan cenderamata langsung buat pemiliknya. Halo, assalamualaikum Kang Ibrahim. Halo, assalamualaikum Kang Ibrahim. Ya, Kang Ibrahim. Ya, teman Kang Ibrahim itu, ada nggak di sini, hadir nggak? Nah, ini hadir, kita mau memberikan cenderamata buat dia, Kang ya. Oke, permisa, kita sudah ketemu dengan orangnya. Kita akan pengambilan barang pusaka, yaitu sejenis batu, sejenis cenderamata buat penggemar kita. Ya, kita akan langsung masuk ke lokasi. Kita lihat posisi di situ ada sejenis batu mustika atau batu yang boleh dikatakan memang sangat pantas untuk saudara kita. Kang Ibrahim, coba nanti koordinasi dengan teman Kang Ibrahim. Saya mau berikan cenderamata buat dia ini. Kang Yosi sudah siap? Siap. Oke, yuk kita menuju ke lokasi. Jangan kau syuting situ ya, Ti. Bahaya itu. Di sini ada sosok sejenis mustika, tapi bukan sejenis batu. Kalau kita lihat, mustika tapi bukan sejenis batu, juga bukan sejenis keris. Ya, saya nggak tahu. Bentuknya agak unik. Ya, bentuknya agak unik. Ini ada di bawah. Ya, berkemungkinan nanti kita akan ambil dan kita akan nyatakan. Tapi kalau untuk saudara Kang Yosi, pengambilan ini cukup berat. Nanti kita akan serahkan kepada diri saya sendiri. Nah, di sini ada sosok batu. Kalau kita lihat, ini sosok sejenis batu biru, ya, atau batu blue sapphire, ya. Naik nggak itu, Kang Ibrahim? Bisik gitu kalau di pas gitu. Oke. Buat turun. Ya. Nonton. Ini buat saudaranya Kang Ibrahim yang kita mau kirimkan cendeраmatanya, ya. Kang Yosi coba dicek dulu posisinya di sini, ya. Buka dari kebatinan, posisinya ada di sini, ya. Ini ada di bawah, bukan di atas. Ya, di bawah. Ya. Nah. Oke, dicek dulu, ada enggak? Dicek dulu.
Ya, kamera. Kak Kang Yosi dibuka dari kebatinan dulu, posisinya ada di mana. Nanti kalau udah bisa diketahui sama Kang Yosi, baru nanti kita kamera kita suruh kita maju. Ya, ada di bawah akar. Di bawah akar. Oke. Kalau memang ada di bawah akar, kamera coba didekatkan, dibersihkan. Dibersihkan dulu, ya. Kang, sini Kang. Ih, Mau lihat di sini? mantap. Coba dibuktikan dulu, dilihat dulu, ya. Kameramen, coba berdiri dulu. Kameramen, iya. Ini penggemar kita dari channel YouTube Dunia Gokong. Dia menyaksikan, ingin melihat langsung pengambilan barang pusaka. Selama ini hanya nonton di YouTube, Kang ya. Yo. Nah, jadi selama ini ingin penasaran, ingin membuktikan, Kang ya, ada atau tidak benda pusakanya ya. Nah, coba dicari dulu, Kang. Dicari, dilihat, ya. Gak usah takut. Dia, gak usah takut. Ingin membuktikan. Nah, terus, iya. Banyak semutnya. Ya, emang. Kalau nggak ada semuanya di rumah, Kang. Banyak cewek sama istri. Nah, Kosong. kosong? Oke, nggak ada? Karin. Oke. Oke, pemirsa, penggemar kita, dia sudah membuktikan sendiri untuk melihat apakah ini settingan atau tidak. Jadi, udah dilihat dengan Akang, ada nggak, Kang? Kosong. Kosong nggak ada ya? Oke. Saudara Yosi, Ya, sudah siap untuk dinyatakannya? Siap. Oke, siap. Minyak, mana minyak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru zarbatan ila tahan enggak nyamuk semutnya di sini kau tarik? Semut. Hah? Ya. Sebelum ditetes minyaknya, tahan enggak? Semut galau, Pak. Hah? Semut galau. Semut. Enggak berani dengan semut? Enggak apa-apa lah, Pak. Hah? Enggak apa-apa. Enggak, harus konsentrasi baca doa nih. Kalau enggak konsentrasi enggak bisa dinyatakan. Ya. Jangan nanti gara-gara semut lu membaca doa nanti enggak konsen. Percuma aja. Kira-kira gimana? Lanjut. Lanjut? Lanjut. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Oke, pemirsa, saudara Kang Yosi ingin menyatakannya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Harus konsentrasi, Kang Yosi. Kalau nggak konsentrasi, barang itu nggak bisa dinyatakan. Oke, pemirsa, posisi barangnya ada di bawah pohon ini. Kedalaman kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter. Itu akan ditarik pada Kang Yosi melalui dari kebatinannya. Ya. Mudah-mudahan bisa dinyatakan dengan kebesaran Allah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Nggak bergerak, Kang Yosi. Ya. Nggak bergerak batunya. Nggak bergerak. Gimana? Masih sanggup? Hah? Enggak sanggup, Pak. Enggak lah. Kenapa? Kayaknya lebih besar energi ini ya. Lebih besar. Daripada Oke. Coba ngaku diambil aku. garunya. Lebih ngaku aku. Cuma kita sadar ya. Sini, coba taruh garunya. Sedikit dulu. Taruh sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah.
Allah. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. 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 Allahumma salli. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ternyata makan korban pemirsa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tabinya. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma wa la quwwata illa billah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Subhanallah, alhamdulillah. Allahumma wa la quwwata illa billah. Nama amru syarra syamiyya. Oke pemirsa, ini penunggunya kita lihat sosok sejenis, kalau wujud palsunya ini sosok sejenis pangeran, ya. Tetapi kelebihan dan kekuatannya ini untuk mengangkat derajat atau kewibawaan, ya. Ini kalau kita lihat ini batu bulu safir, ya. Ini sejenis batu bulu safir. Alhamdulillah ternyata masih ada warangkanya, masih lengkap. Berarti barang ini dulunya kepunyaan orang, mungkin walau lam bisawab, ataukah orang itu udah almarhum. Jadi barang ini masuk lagi ke alam gaib, jadi kita yang mendapatkannya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkannya. Di situ masih ada lagi sosok benda pusaka, nanti kita akan ungkap juga, nanti kita akan nyatakan. Oke, tolong diselamatkan. Ini garing cabut, kita ngambil di sini lagi. Oke pemirsa, yang kita jelaskan tadi di sini ada sosok benda pusaka, ya. Tapi saya nggak tahu ini benda pusakanya ini dibilang keris, bukan. Dibilang batu, juga bukan. Jadi sulit untuk kita jelaskan. Nanti untuk menjelaskannya nanti kita akan buktikan. Kita lihat di sini sosok penunggunya, ada sosok 3 makhluk jin. Dia wujudnya dia bertanduk kayak seperti rusa, ya, seperti rusa. Dia tanduknya 2, itu kanan kiri, itu semuanya bertanduk. Itu. Tapi ini kelebihannya, yang satu sosok tanduknya yang 2 itu kelebihannya untuk bisa memikat atau memelet, atau bisa untuk di bidang pengobatan. Nah, yang satu lagi tanduknya di depan kayak seperti badak, ya. Itu tujuannya, kelebihannya untuk kekebalan atau untuk menjaga rumah, ya. Nah, satu lagi itu kupingnya panjang, nggak ada tanduknya, kepalanya botak, tapi nggak seperti saya. Kalau saya masih ada rambutnya. Kalau ini terus terang nggak ada rambut sama sekali, botak terus, botak klimis, ya. Ini yang saya jelaskan. Jadi yang ini, yang satunya lagi ini, apabila kalau orang yang megangnya ini dia mempunyai indera pendengaran atau indera perasanya lebih pekah. Jadi sosok 3 makhluk jin ini beda-beda kelebihannya. Jadi sebelum kita ambil, alhamdulillah sudah kita bisa ungkap sejarahnya. Ya, nanti kita akan nyatakan. Tapi kalau nggak nyatakan berarti, alhamdulillah berarti kita belum diizinkan oleh kebesaran Allah. Tapi kalau seandainya ini terungkap,
Tujuan kita mengambil ini bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mengungkap sejarah, untuk menunjukkan kebesaran Allah, agar supaya kita harus lebih dekat lagi kepada Allah, bukan dekat dengan sosok makhluk jin dan setan. Karena sosok-sosok makhluk jin dan setan ini, apabila kalau kita memang benar-benar yakin kepada Allah dan yakin kepada ayat Allah, insya Allah sosok jin dan setan tidak akan mau berani mendekat kepada kita. Ya, contoh gini aja, kita bisa mengambil barang pusaka. Barang pusaka itu memang mempunyai unsur kekuatan, tetapi kalau kita yakin dan pasrah atau yakin dan membaca ayat Allah dengan sungguh-sungguh, benda pusaka itu tidak akan bisa mampu untuk menunjukkan kebesaran dan kemampuan kita sebagai manusia. Karena manusia ini lebih sempurna diciptakan oleh Allah daripada sosok makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah. Ini yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, kita akan laksanakan pernyataan ini, mudah-mudahan bisa dinyatakan. Oke, yuk, coba dibersihkan dulu. Sekian. Ya, kameramen dekat kan? Ini sebelah sini, dah. Ya. Up, dah. Ya. Minyak mana? Oke, baru taruh sini. Iya. Sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wahdahu la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ingsun sak tengah jagat gedhe. Payung tunggul nokong ingsun kang kuwasa. Mundi panyibartesar kang sumeneng marji uraka. Ingsun kemarin apa? Cahaya pangeran tikel bal-bal tikel. Wis naik dunya kabeh dunya men salailah. Allahumma shalli ala inna ma'amru dzalika. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Pemirsa, ini coba didekatkan kameraman. Kita mendapatkan ini, kita belum tahu apa ini, ya. Kita belum tahu ini apa. Coba minta minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala inna ma amru sa'arbatan ayaqula lakum fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita nggak tahu ini sejenis benda apa. Mungkin bagi penonton yang live mungkin bisa tahu ini sejenis apa. Benda pusaka apa saya nggak tahu. Karena benda-benda yang dibuat oleh orang saya nggak tahu, ya. Tetapi yang saya ungkap hanya isi khodam dan sejarahnya, ya. Tapi kalau benda-benda yang dibuat ini saya nggak tahu. Lebih baik saya bilang jujur saya nggak tahu daripada saya bilang sok tahu. Ini yang saya jelaskan. Karena kenapa? Tujuan di channel YouTube kita ini bukan benda yang kita buru, tetapi sejarah yang kita cari. Karena unsur sejarah ini dari mulai nenek moyang kita, dari zaman Nabi besar kita Muhammad SAW sampai ke zaman sekarang itu semuanya ada unsur sejarah. Ya, ini yang saya jelaskan. Alhamdulillah. Kenapa? Payung tunggul nogo. Pantas. Karena saya di waktu membacakan ayat ini ternyata bisa mudah kita dapatkan. Karena di waktu saya membaca, ya, membaca kejawen, ini paling ringan untuk dinyatakannya. Nah, itu. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah bisa menyatakan dengan kebesaran Allah dan barang pusaka ini kita buktikan semata-mata bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mengungkap sejarah. Dan apabila kalau barang pusaka ini bisa kita simpan untuk sejarah negara, kita akan simpan. Tetapi kalau seandainya barang pusaka ini tidak mengandung unsur sejarah negara, kita akan berikan sebagai cenderamata. Tetapi ingat, yang kita berikan sebagai cenderamata, semata-mata hanya cenderamata. Jangan menduakan daripada Allah. Karena barang yang saya beri ini hanya pemberian cenderamata. Karena kenapa?
Kalau yang saya beri ini bagi orang yang menerima akan menyimpang dari syariat Islam, saya juga akan lebih banyak dosanya daripada orang yang menerima. Ini saya jelaskan. Yang kedua juga, saya memberi ini semata-mata hanya sebagai cenderamata rasa hormat saya dan rasa bersyukurnya saya sebagai channel YouTube Dunia Gokong kita berikan. Tetapi kalau seandainya ini mengandung unsur sejarah negara, kita akan simpan. Sama seperti saya mendapatkan tongkat Bung Karno dan alhamdulillah saya mendapat kehormatan dari Bapak Presiden Bung Karno, tetapi baru ajudannya dia mau menerima kita untuk memberikan cenderamata sejarah raja atau presiden kita yang pertama ialah tongkat Bung Karno. Itu kita tinggal menunggu nanti apabila kalau seandainya kita mendapatkan panggilan yang kedua, kita siap berangkat, kita akan berangkat ke Jakarta, kita akan berikan kepada Bapak Presiden kita Bapak Presiden kita Pak Prabowo, ya. Dan ini kita bisa juga mendapatkan lagi benda bersejarah ini, nanti kita ungkap sejarahnya, kita selusuri, nanti kita akan simpan. Saudara Kang Iwan, bisa bantu untuk penarikan? Oke, pemirsa, kita akan melaksanakan lagi untuk penarikan yang ke berapa? Yang ke berapa? Ya. Yang ke-6. Oke, yang ke-7 kita akan melaksanakan lagi. Kita akan tetap lanjut lagi pengambilan barang pusaka. Nanti akan saya serahkan kepada saudara Kang Iwan. Mudah-mudahan saudara Kang Iwan bisa dihujudkan dan bisa dinyatakan. Ini tolong diselamatkan dulu. Boleh? Kita selusuri ke sebelah sana Kang Iwan. Di sini ada satu pemisah. Di sini kita lihat ada satu. Ada batu di sini. Coba kita dekati, mudah-mudahan bisa kita dapatkan di sini. Coba minta minyak. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru zarda sami'iyya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Asapi bawahnya. Subhanallah. Sini, bawah sini. Iya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Tarik. Subhanallah. 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 Alhamdulillah, pemirsa. Ternyata yang kita dapat batu giok gak ada isinya, dia mempunyai kekuatan alam, ya. Sama juga ini tujuannya untuk meredam atau untuk menjaga emosi kita, ya. Terus kelebihan juga untuk melancarkan peredaran darah. Maka dari situ sejenis batu giok paling disukai orang Cina karena ini juga untuk di bidang pengobatan, untuk melancarkan peredaran darah, ya. Terus menjaga jantung biar stabil. Bisa juga untuk menetralkan racun, ya. Ini jenis batu-batu giok. Karena maka dari situ jenis batu giok, kebanyakan batu giok nggak ada unsur kekuatan dari sosok makhluk jinnya. Dia mempunyai kekuatan dari alam. Ini yang saya jelaskan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan jenis batu giok. Di sana ada lagi, kita lihat ada sinar kuning putih-putihan di ujung sana. Nanti bisa kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Oke, coba diselamatkan. Ayo, Ewan, kita ke sana.
Oke, pemirsa, kita akan menelusuri lagi benda bersejarah. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan dengan kebesaran Allah. Oke, pemirsa, kita lihat di pohon gede itu. Kita lihat di pohon gede itu ada sosok seperti hewan, ya. Dia wujudnya badan ke bawah ular, ke atas itu manusia. Tapi ini sih kita lihat sosok laki-laki, ya. Dibilang siluman ular, enggak. Kayaknya kalau kita lihat ini sosoknya ini wujud aslinya, tetapi kelebihannya kita belum bisa tahu. Nanti kita coba kita selusuri. Kalau memang benar di sini ada apa yang kita lihat ini, sosok makhluk ini memang benar ada khodam atau benda pusakanya, baru nanti kita ungkap, nanti kita bisa nyatakan, ya. Oke, yuk. Oke, pemirsa, tadi kita lihat dia berdiri di sini. Setelah kita sampai di sini, ternyata sosok makhluk ini menghilang, ya. Itu sosok makhluk ini menghilang. Ternyata dia di waktu menghilang bukan ke atas, larinya ke bawah tanah. Berarti ke bawah tanah berarti ada sumber benda di bawah sini, ya. Jadi coba nanti kita nyatakan kepada saudara Kang Iwan. Kang Iwan coba dicek dulu. Kang Iwan itu jangan yang hilang, kabur, belum dicek kayak gitu. Dicek dulu. Hah? Di mana barangnya? Cek dan kebatinannya. Ada di mana pusakanya? Di mana? Sini. Coba dicek lagi. Di mana? Di bawah sini. Oke. Kang, mau ngelihat lokasinya? Coba disopir dulu. Coba Kang, dilihat dulu. Saya tahu di kebatinan Anda itu sudah saya baca. Anda merasa penasaran. Merasa penasaran, nggak percaya. Di dalam hati Anda itu semuanya saya baca. Ya, nggak usah bohong. Jadi kalau pengen buktikan, buktikan. Coba dicari. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk meyakinan kita. Untuk ke masyarakat dan di dalam hati Akang. Jujur Kang, saya bilang, di dalam hati Akang itu merasa ragu. Nggak usah bohong. Ya kan? Benar atau tidak? Ya. Nah, jadi untuk membuktikan keyakinan Akang di dalam hati Akang, coba dicari. Nggak dilarang, saya izinkan. Ya. Tidak bayar. Nggak dilarang, saya izinkan dan tidak bermasalah. Akang rasa penasaran ada, rasa takut juga ada. Benar nggak kira-kira? Benar. Benar nggak kira-kira? Benar. Ya. Jadi saya buktikan ini untuk permisa, dan Akang kira-kira kenal dengan saya udah lama atau baru kali ini? Baru ini. Nah, sekarang apa yang saya baca di dalam hati Akang itu benar atau salah? Benar. Jadi kalau ingin buktikannya, keraguan Akang, coba kita sama-sama kita cari. Untuk membuktikan ke masyarakat dan membuktikan ke Akang sendiri. Coba dicari. Nggak apa-apa.
Coba dicari. Iya, coba dicari. Kalau aku udah dapat. Iya, tanahnya kan keras. Nah, jadi kekerasan ini dicari menurut akal sehat kita sebagai manusia, ya. Nggak ada? Oke, nanti kita bisa buktikan dengan kebesaran Allah, Kang ya. Jadi gini, Kang, saya jelaskan. Saya bisa nyatakan ini bukan berarti saya mempunyai kelebihan, tidak. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Karena kita hidup dan mati ini semuanya Allah yang mengatur. Kebahagiaan, tetapi kesenangan bukan Allah. Tetapi kesenangan dari perbuatan kita. Ya, keburukan. Keburukan dari perbuatan kita, tetapi kesenangan Allah yang memberi. Ya. Jadi kembali ke diri kita. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, sudah dilihat, Kang? Sudah. Benar? Udah yakin? Kasat mata ada. Kasat mata? Nah, nanti matanya nggak kasat lagi. Ya. Apalagi kalau sudah ngelihat uang 100.000, ada cewek cantik, pasti jelas ngelihatnya. Oke? Ya. Kang Iwan sudah siap? Oke, coba mau dinyatakan di mana, Kang Iwan? Nah, ini saya suruh dia sendiri, Kang ya. Di mana? Di situ. Bersihkan lagi kalau memang di situ. Nah. Terus, tanahnya lembut atau keras? Hah? Lembut. Coba dicucuk pakai tangan kalau lembut. Hah? Lembut atau keras? Hah? Udah? Ada nggak, Kang Iwan? Kati? Kati apa nggak ada? Nggak ada. Kati orang Palembang. Yang nonton bukan orang Palembang, seluruh dunia. Ya? Sudah siap? Oke, minyaknya udah siap kan? Mohon maaf pemirsa, sedikit kita menceritakan ini, sedikit humor agar orang yang di lingkungan ini tidak terlalu tegang. Kalau tegang urat sarafnya putus, pulang nggak sampai ke rumah. Ya, minyak, minyak. Oh iya di sini. Garunya, tolong. Iya. Di mana mau dinyatakan, Kang Iwan? Di mana? Tunjuk aja di mana. Tadi di situ, sekarang pindah ke sini. Nggak boleh berpindah-pindah, ya. Hidup harus punya keyakinan, ya. Dan hidup harus punya pendirian. Kalau tunjuknya ke situ, ke situ. Nanti kalau disuruh pilih perempuan 3 cantik-cantik, bingung mau diambil semua. Serahkan lu. Ini. Oh di mana? Tunjuk yang benar. Sini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan isun satengah ceket. Payung kutunggul no koyong sun kang kuwasa. Payung kutunggul no koyong sun kang kuwasa. Kang us menunggal marji warakon isun. Kumarene Allah jangan. Ikel palung-palung. Tunjuk kait tunjuk. Subhanallah alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, minyak sudah kita teteskan dan minyak sudah kita doakan. Mudah-mudahan kembali kepada saudara Kang Iwan sendiri. Apabila Kang Iwan membaca, menariknya tidak dengan keikhlasan dan tidak keyakinan kepada Allah, dia memakai nafsu, barang ini tidak bisa dinyatakan. Ya. Tetapi kalau Kang Iwan mengambilnya dengan keikhlasan dan yakin kepada Allah, insya Allah barang yang tidak terlihat bisa dinyatakan dengan kebesaran Allah. Jadi kembali kepada saudara Kang Iwan sendiri. Saya hanya membacakan doa. Yang bisa membuktikan hanya Kang Iwan dengan ayat dan Allah. Siap Kang Iwan? Oke. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Cari, bongkar sambil dizikir. Cari. Oke, pemirsa, saudara Kang Iwan udah dinyatakannya sambil dizikir dan dicari. Kembali kepada saudara Kang Iwan sendiri. Kalau bisa terbukti berarti Kang Iwan membaca ayat kepada Allah memang benar-benar sungguh-sungguh. Tetapi kalau Kang Iwan membaca ayatnya dengan nafsu, tidak akan bisa dinyatakan. Terus, ada nggak menurut kebatinan Kang Iwan sambil dibuka, dicari, cek. Hah? Nggak ada. Kemana kaburnya? Hah? Atau ke Shopee, atau ke pasar? Ayo, ngaku. Kemana larinya? Hah? Ayo, coba dibuka kebatinannya. Jadi pemirsa saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini tidak mudah, ya. Orang kalau yang menonton memang enak, cuma nonton, duduk manis. Kita di sini mengambil barang nih, kita memakai kebatinan. Kita harus bisa mengetahui di mana sosok barang itu berada, karena barang yang kita ambil ini bukan barang yang nyata, tetapi barang yang tidak terlihat. Dan di situ juga kita menyatakannya melalui dari ayat-ayat Allah. Ada di mana Kang Iwan? Buka kebatinannya. Di sini. Berarti tadi di situ nyatakan nggak nyata ya? Oke. Masih sanggup? Oke, saya setuju dengan orang-orang yang jiwa semangatnya tinggi. Kalau zaman Belanda dulu dipakai ini untuk penjajahan berperang. Mau dinyatakan di mana? Jangan ragu, ya. Kayak seperti tadi milihnya ada 3, ya. Kalau dipilih gadis 3 bingung, jadi 1 aja. Jadi di mana yang mau ditunjuk? Bah, mana Bah? Nah, di situ lagi. Oke. Di mana? Oke. Bersihkan. Oke, pemirsa coba dilihat, dibantu dibersihkan. Bagi yang punya, yang merasa ingin penasaran, boleh dibuka, dicari. Ini pemirsa saya jelaskan, ini kemauan Kang Iwan sendiri ya. Kemauan Kang Iwan sendiri, kemauan dengan keyakinan Kang Iwan sendiri. Jadi manusia itu nafsu dan keinginannya nggak boleh kita larang. Selagi dia mempunyai keyakinan dan nafsu yang tinggi. Selagi dia tidak menyimpang atau tidak merugikan. Kita turutin aja kemauannya. Di mana Kang Iwan? Jangan berubah lagi ya. Minyaknya mahal. Bensin aja lagi sekarang udah mahal. Ya. Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Oke. Tuh lihat tempat tetes minyaknya situ ya. Iya. Jadi kalau tempat minyaknya tetes itu, Kang Iwan narinya di situ. Jangan ditetes di sini, narinya di sini. Apalagi kalau di sini sakit, ya. Oke. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru sarrashan. Subhanallah. 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 Oke, pemirsa, alhamdulillah Kang Iwan sudah nepuk pantat cewek, mudah-mudahan bisa mendapatkan janda atau gadis. Sambil dizikir Kang Iwan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah wala ilaha illallah. Sambil dizikir, dibuka mata batinnya. Nah, dibuka mata batinnya. Ada di mana?
Kalau yang ini tutup Kang Iwannya. Ini semut, ya. Buka sambil buka kebatinannya Kang Iwan. Sambil dibuka. Sambil dibuka. Saya sengaja memang nggak saya kasih tahu Kang Iwan ya. Barangnya ada di mana. Masih atau udah nyata atau belum. Semata-mata saya ingin mengajari Kang Iwan bisa mengetahui. Ya. Jadi kita pengambilan barang ini. Jangan kita memakai nafsu, harus dengan kebatinan. Coba dibuka kebatinannya dulu Kang Iwan. Semut banyak Kang Iwan. Banyak semut Kang Iwan. Coba dibuka dulu kebatinannya. Alhamdulillah hari ini kita pengambilan batu ini cukup sulit, ya. Coba dibuka kebatinannya. Ada di mana? Hah? Ada di situ. Coba dibuka lagi. Kalau saya lihat masih di sini. Coba dibuka lagi Kang Iwan. Dibuka. Kalau saya lihat ada di sini Kang Iwan. Ini ada di dalam sini. Oke, permisa sini. Coba. Ini ada di dalam sini ya. Nggak bergerak Kang Iwan. Ya. Kita tetes itu di waktu Kang Iwan coba. Ini saya jelaskan. Ini barang ada di sini. Kang Iwan minta pindah di sini. Tapi di waktu Kang Iwan narik, itu hanya fokus di sini. Tapi barangnya itu nggak ditarik ke sini. Paham nggak? Ya. Ini saya jelaskan kepada pemirsa dan bagian penonton-penonton yang ada di sini. Jadi barangnya ada di situ. Kalau kita mau menyatakan di sini, harus ditarik dulu ke sini, baru dinyatakan ke sini. Ya, doanya sudah pas, keyakinan Kang Iwan sudah pas, dan Kang Iwan membaca ayat sudah pas. Tetapi konsentrasi Kang Iwan belum begitu konsentrasi. Di waktu Kang Iwan mau ngambil, hanya kekuatan nyata ke sini, batunya di situ. Jadi di waktu Kang Iwan mau dorong, ini batu yang di sebelah situ goyang. Ya. Di waktu Kang Iwan nyata, batunya masih tetap mantap. Ini saya jelaskan, ya. Jadi posisinya ada di sini, ya. Ini saya lihat di sini di dalam, ya. Jadi di dalam ditarik dulu, kita tarik, baru dinyatakan ke tanah, ya. Itu. Jadi kalau kita langsung ditetesin di sini, kita tarik, barangnya dari sini, kira-kira menurut akal sehat pemikiran masuk dia kan nggak bisa nyata. Ya kan? Oke. Masih sanggup? Masih sanggup? Saya setuju dengan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba garunya dipindahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. La haula wala quwwata illa. Innama amru zaradasan ayyakul lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Jangan dicuci situ, kesian nanti yang hari negara. Ini minyak saya teteskan di sini ya. Saya ulang lagi, batunya ada di dalam sini ya. Nah, tolong dibantu ya. Nah, ini ditarik, dinyatakan ke sini. Siap. Tuh. Nah, ini nanti ditarik di sini Kang Iwan, baru nyatakan di sini. Nah, minyaknya ada di sini ya. Oke. Siap? Bacakan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dibuka, coba yang lain, coba dekat saksikan. Subhanallah. Sambil dizikir Kang Iwan. Sambil dizikir. Mana yang ditepak, mana yang dicongkel. Iya. Jangan tepaknya pantat. Nah, yang kepala yang dipegang. Ada nggak? Hah? Nah, entar, jangan dipegang. Tar. Ada? Alhamdulillah. Hah? Bukan tapak besi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah masya Allah. Gimana penarikan yang ini dengan yang tadi?
Berat ini. Berat ini. Berat yang ini. Dibanding tadi? Ringan. Nah, di situ melihat Kang Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata yang kita dapatkan ternyata sosok batu. Tapi batu tapajala. Ya. Ini garisnya tapajala. Yang kita bahas tadi separuh badannya ke bawah ular, separuh lagi laki-laki. Ternyata barang ini ada 3 unsur kekuatan kelebihannya. 1, untuk kekebalan. 2, untuk pembungkam. 3, untuk penjaga rumah atau penjaga badan. Atau penjaga lingkungan. Ini kekuatan dan kelebihannya. Alhamdulillah, ternyata pengambilan barang pusaka Kang Iwan, pengambilannya wajar karena sulit dan wajar karena berat. Karena di dalam pemikiran Kang Iwan itu sengaja dikecohkan dengan sosok makhluk tersebut. Agar supaya benda pusaka ini tidak bisa dinyatakan. Itu. Tetapi Alhamdulillah dengan kebesaran Allah, dengan kebatinan kita, selicik apapun sosok makhluk gaib itu, dengan mudahnya Allah akan memberikan petunjuk. Itu. Gimana Kang Iwan? Pelajaran hari ini, gimana? Nah, jadi saya jelaskan lagi Kang Iwan nanti di waktu pengambilan barang, di mana posisi tempat barang itu, di mana kalau kita ingin pindahkan tempat barang yang itu kita lihat harus kita ambil, ya, harus dinyatakan ke situ, ya. Oke, alhamdulillah sudah bisa kita nyatakan dengan kebesaran Allah. Nanti kita akan lebih selusur lagi, kita akan cari lagi lokasi tempat di mana ada barang-barang bersejarah. Oke, tolong diselamatkan dulu. Sudah berapa lama itu? Oke, 1 jam 17 menit. Oke, pemirsa, untuk sementara kita jeda dulu, istirahat dulu sejenak. Nanti kita akan sambung lagi pengambilan barang atau mengungkap sejarah yang kedua, episode yang kedua. Nanti kita akan sambung lagi. Kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi penggemar kita di live, yang menyukai, yang tidak menyukai, kita istirahat sejenak, kita mau minum dulu, merokok dulu, minta waktu 10 menit, nanti kita akan sambung lagi. Kalau cuaca masih tetap seperti ini, kita akan sambung sampai sore. Kita konten besar-besaran ya. Mohon dukungan dan doanya ya. Bagi yang spot saya, tetapi bagi yang spot yang enggak spot saya ya silakan. Kita tujuan semata-mata konten untuk mengungkap sejarah ya. Itu aja. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.